Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, anak-anakku kekasih Tuhan. Salam jumpa lewat Renungan Harian Gereja Toraja, Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi hari ini, 19 Juni 2020. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Kami sehat di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, perjumpaan kami lewat Renungan Harian Gereja Toraja, Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampunkan salah dan dosa kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku kekasih Tuhan, apa kabar? Pastinya kita sehat di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ada satu tema yang indah pada saat ini, yakni imam besar yang berbelas kasih. Dan ada satu hal yang luar biasa, yakni kita dikasihinya lebih dari apapun juga. Sebab apa? Ayat yang ke-18 saya akan bacakan kembali. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, surat Ibrani ini menampilkan beberapa kali kata ia di dalam bacaan kita saat ini. Ada 4 kali kata ia di dalam bacaan kita saat ini. Kalau kita simak baik-baik, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Ia sendiri akan menderita karena pencobaan. Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kutipan kata ia ini mengarah atau tertuju kepada Yesus Kristus selaku juru selamat kita. Mengapa ia begitu mengasihi kita? Karena Yesus ingin kita menjadi umat pilihannya. Mengapa ia begitu peduli kepada kita? Karena Yesus ingin kita menjadi surat-surat yang bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua dunia dan berbuah. Ada karya keselamatan yang telah dikaryakan di dalam Kristus, dan karena kasih-Nya pula kita dilayakkan untuk menikmati anugerah yang luar biasa tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan, menjadi kekuatan buat kita di dalam menghadapi berbagai-bagai hal. Bahan bacaan kita kali ini menjadi hal yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa bagi kita di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, berbagai kerisauan, berbagai-bagai kepahitan yang bisa saja membuat kita lemah, lesu, bahkan gundah gulana. Ingatlah selalu bahwa ada imam besar yang begitu mengasihi kita. Datanglah kepadanya, berdoalah, bersyukurlah, dan memohonlah kepadanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa menjadi tantangan terbesar di dalam kehidupan kita, yang bisa merubah kita menjadi sosok yang tidak taat, yang bisa merubah kita menjadi sosok yang egois, yang bisa merubah kita menjadi sosok yang ekstrim oleh karena keadaan. Saat ini saja kita masih gundah gulana, masih tetap harus menaati protokoler kesehatan, masih tetap harus memakai masker kesana kemari. Ya syukur-syukurlah
kalau hidungnya mancung, dia masih tetap kelihatan manis dan ganteng. Tetapi kalau yang hidungnya minimalis, ini yang harus kita lakukan dan kita kerjakan saat ini di tengah-tengah kehidupan kita yang masih menoreh hal yang membuat kita ketakutan, membuat kita berjaga-jaga dan terus berjuang di dalam menghadapi tantangan dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetapi oleh karena kasih dari imam besar itu, ini akan terus merubah kita, akan terus membuat kita belajar dan belajar untuk tetap semangat di dalam kehidupan kita ini. Karena memang kadangkala semangat itu sulit untuk tumbuh di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah polemik dan kepahitan apapun itu. Semangat kita kadangkala susah untuk dibangkitkan. Tetapi kembali kita diingatkan firman Tuhan kali ini, bahwa sungguh imam besar itu sangat mengasihi kita, yaitu Yesus, juru selamat kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, murid-murid ketika mereka bertolak ke seberang naik perahu, di tengah perjalanan ombak dan taufan menerjang dengan dahsyat. Yesus ada tertidur di dalam buritan. Mereka risau, mereka gentar, mereka lupa bahwa ada juru selamat beserta dengan mereka. Mereka berusaha sendiri, tetapi tidak sanggup. Ketika Yesus hadir, ombak dan taufan pun reda serta tenang. Kadangkala juga di dalam kehidupan kita, kita melangkah sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kemampuan kita. Kita lupa bahwa ada imam besar beserta kita. Kita berjalan sendiri. Kalau kita bisa, kita menjadi sombong dan angkuh. Tetapi ketika kita menemukan titik buntu, kita marah, kita frustasi. Lalu siapa yang kita mau salahkan? Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengimani dan mengamini bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita terus berkarya, kita terus berjuang. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menyempurnakannya bagi kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Itulah bukti kasih dari imam besar yang terus menyertai kehidupan kita. Jadi jangan risau, jangan takut, tetapi terus berjuang, terus berusaha di dalam Tuhan. Karena satu yang kita amini, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan semua orang yang percaya dan berserah kepadanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menyempurnakannya bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi keadaan kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah jemaat kami, jemaat laki-laki di Tanah. Tolong kami Tuhan. Kadangkala kami sombong, kadangkala kami lalai, kadangkala kami lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami membiarkan Tuhan diam, kami membiarkan Tuhan tertidur. Kami lupa bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan perkara di dalam kehidupan kami. Kami kadangkala maju seorang diri. Kami merasa sombong, kami merasa bisa bahwa sungguh kami bisa karena kekuatan kami. Tetapi kami lupa bahwa yang memampukan dan melayakkan kami adalah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tetap percaya, tetap mengimani bahwa Tuhan imam besar itu terus-menerus menyertai kehidupan dunia ini, menyertai kehidupan kami semua. Tetapi Tuhan mau kami bekerja, kami berusaha, kami berjuang, dan kami berbuah. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, anak cucu kami, sehingga
Kami tetap taat dan setia di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami tidak gentar oleh karena Tuhan terus beserta kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami, berkati umat Tuhan yang sedang beribadah dalam bentuk apapun itu, sehingga ibadah kami naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus, berbau harum dan menjadi buah serta berkat di dalam kehidupan kami. Yang dalam pergumulan Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang gundah gulana Tuhan kuatkan. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih yang luar biasa untuk hari ini. Berkati kami semua dalam kegiatan kami masing-masing pribadi lepas pribadi, sehingga apapun bisa kami raih hanya di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin agama kami, berkati. Inilah seluruh doa kami, permohonan kami, pengucapan syukur kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus setia mengampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Amin.